bedanya vaksin dengan obat itu apa sih? Oke, yang saya mau A ya A, gak usah paksa-paksa saya jadi B. Kalau saya mau ini, ya kamu jangan kasih saya tawaran yang lain. Artinya secara tertulis, secara nota itu tidak pernah ada. Tidak semudah membalik tempe goreng. Iya benar. Halo semuanya, ketemu ini akhirnya di konten kita yang udah dirancang dari tahun kemarin, podcastnya Himika. Jadi karena banyak pertimbangan dari kemarin itu, mungkin ada anaknya yang belum siap, kemudian kita bingung nyari pembicaraan itu siapa dan sistemnya mau bagaimana, kemudian mencari ruangan yang tepat seperti apa, dan akhirnya pada kesempatan kali ini kita ketemu di hari yang tepat, di kesempatan yang tepat, di ruangan yang tepat dengan pembicara yang tepat juga. Bersama dengan saya Ibu Nadia. Iya. Halo Mas Dery. Ya. Ibu Nadia ini adalah seorang, kalau sekarang tetapnya sebagai dosen farmasi ya, di Unjaya. Lulusan S2 dari UGM. Kalau ada sebutan di teman-teman tuh kampus kita juga UGM. UGM, Universitas Gamping Mengidul. Oh, iya itu benar. UGM versi lokal ya. Soalnya kalau kita nyari kampus kita kan lebih terkenalnya patokannya itu kampus sebelah. Iya, enak ya, kasih tahu ke ojol, minta jemput, saja ngasih kesananya aja. Makanya sebenarnya kurang brandingnya kita tuh biar, soalnya kan kampus kita kalau dilihat tuh agak masuk. Ya. Karena masuknya itu sebenarnya sebuah kayak daftar karun. Ya kan. Wah kalau itu perlu dicari tahu sendiri. Apa sini ya? Kalau di sini ya. Untuk tahun ini sendiri ada 1.000 lebih yang besar ya. Karena kita juga 1.000 lebih itu udah satu. Bukan cuma FKes kampus 2 tapi udah semua kampus. Jadi ya lumayan kalau performa. Dan untuk kesempatan kali ini saya Daru bersama dengan Ibu Nadia akan bahas tentang vaksin. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan pertama mungkin bedanya vaksin dengan obat itu apa sih? Oke. Jadi mungkin kita berangkat dari definisi ya. Iya. Masuk aja. Serius? Serius aja. Masuk aja. Serius? Ini bisa dipotong nggak sih? Beneran? Bisa. Tapi nanti kalau motongnya jelek ya gini aja. Beneran nih? Beneran nih. Ya, oke. Itu langsung ya. Oke. Ya. Nah, mungkin kita berangkat dari definisi. Apa itu obat? Apa itu vaksin? Persamaan keduanya adalah dua guna itu merupakan simbiosis. Jadi istilahnya adalah sesuatu produk yang memang masuk ke dalam definisi dan dijaga oleh dalam maksud saya juga menjaga mereka. Nah, apa bedanya obat? Kalau obat berdasarkan definisi dari Kemenkes dan juga Kemenkes ya, Keputusan Kesehatan atau undang-undang. Karena kita tenaga kesehatan itu punya banyak peraturan ya, sehingga beberapa dari peraturan itu juga mendefinisikan obat. Nah, obat itu adalah sediaan baik yang berasal dari bahan alam, sintetis itu artinya kita buat dia, atau semi sintetis ya, yang ditujukan untuk mencegah, mengobati, atau tujuannya untuk memperpanjang, memelihara keadaan kesehatan seseorang. Oke, jadi kelihatan ya bedanya, yaitu alamiah, semi sintetis atau sintetis. Itu obat. Sedangkan vaksin itu adalah suatu produk biologi.
Biologi itu apa? Kalau kita bicara biologi pasti kita menyasarnya pada mikroorganisme nih kalau kita belajar biologi ya, karena memang benar gitu di dalam vaksin itu sendiri terkandung mikrobiologi yang kita sebut biasanya sebagai antigen ya, senyawa asing. Jadi vaksin itu adalah suatu produk biologi yang berisikan antigen senyawa asing yang kemudian dia ditujukan, dimasukkan secara secara langsung atau secara sadar ke dalam tubuh manusia untuk menimbulkan respon kekebalan. Jadi ibaratnya kita insert point untuk menimbulkan bala tentara yang menjaga imunitas tubuh. Itu bedanya di sana. Artinya vaksin ini kalau dalam dunia tentara mungkin lebih kayak trainingnya gitu untuk betul. Jadi ibaratnya kalau kita negara ya, suatu negara, kita harus persiapan dong, walaupun memang kita tidak dalam kondisi perang yang nyata ya secara fisik, tapi kita harus persiapan dong, ada tentara, ada polri dan ada sebagainya yang menjaga ya. Nah itu kita siapkan sedari dini, itu sama seperti konsep-konsep itu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya, oke, dari definisi vaksin tadi sebenarnya sudah terkait. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekebalan spesifik dan aktif. Nah, kenapa dibilang spesifik? Karena satu vaksin itu hanya akan bereaksi terhadap satu jenis antigen. Misalnya nih, saya hari ini divaksin polio, maka tentara yang itu hanya akan bereaksi kalau ada virus polio yang masuk. Tapi kalau yang masuk virus flu, virus meningitis, dan virus lainnya, maka tentunya tidak akan aktif. Jadi spesifik dan aktif. Aktif itu artinya kalau polionya masuk, tentaranya langsung jajaran, langsung bangkit. Nah, dia akan mengeluarkan senjatanya, mencoba membunuh dan sebagainya. Jadi kekebalannya sifatnya aktif dan spesifik. Artinya mencegah kita untuk terkena satu penyakit. Betul, pencegahan ya. Jadi vaksin itu bukan obat. Dari definisinya saja sudah beda, ya. Jadi banyak orang salah kaprah mengatakan bahwa kalau kita sudah divaksin itu artinya kita sudah diberikan obat sehingga kita tidak akan terpapar sakit. Nah, itu sebenarnya definisi salah. Kalau dari kita kecil nih Bu, vaksin dari sedini mungkin ya, sampai besar atau sampai umur berapa kita tuh harus kena vaksin terus? Nah itu kalau untuk jenis vaksin dan juga sampai kapan sih kita akan vaksin, itu sebenarnya mungkin tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Contoh saya perempuan ya, atau untuk teman-teman perempuan yang lainnya. Teman-teman perempuan itu sama seperti laki-laki juga, dari bayi sampai umur 2 tahun vaksin lengkap ya. Kemudian ketika dia katakanlah sudah umur remaja, kalau saya tidak salah remaja atau mungkin dewasa, kita bisa diberikan vaksin HPV. HPV itu Human Papillomavirus untuk mencegah kanker serviks. Tentu saja ini tidak bisa diberikan pada laki-laki ya. Laki-laki kan tidak punya serviks, ya kan? Artinya beda kan, artinya beda kebutuhan. Atau misalnya Mas Daru gitu ya, kayaknya saya pengen deh vaksin flu tiap tahun. Vaksin flu boleh ya? Gak apa-apa, boleh. Atau contoh lain lagi, pada saat wanita dan pria mau menikah. Nah, mungkin ini udah dijelaskan, pernah dikenalkan ya di kelas bahwa ada vaksin tetanus ya untuk si perempuan. Laki-lakinya perlu nggak sih divaksin? Enggak. Jadi kebutuhan individu masing-masing. Perempuan tidak, laki-laki tidak. Gitu. Artinya kebutuhannya beda. Untuk setiap usianya juga beda. Usianya beda. Jadi nanti kalau misalnya dari bayi sampai umur 2 tahun dia akan beragam. Memang jadi kayak ngumpul ya. Tapi besok kalau mungkin teman-teman juga sudah pernah dipaparkan tentang materi vaksin imunisasi. Untuk bayi umur 0 sampai 2 tahun itu
banyak vaksin yang dimasukkan ke sana. Jadi maksudnya mereka di usia sekecil itu sudah dipaparkan banyak antigen. Kenapa? Karena di umur sekecil itu diharapkan sudah dilatih ketemu dengan simulasi. Sehingga dari kecil mereka sudah punya banyak tentara. Kalau udah gede seperti ini kan kesannya telat ya. Kita udah entah kemana, hari ini ke sini, jam segini di sini, jam entah malam di sini. Artinya kan kita sudah mobilitasnya tinggi ya, kita udah kemana-mana telat. Sehingga kecil itu biasanya tampak sudah bagus. Kita lanjut ke vaksinnya COVID-19. Iya, boleh. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya di sekitar kita tuh pasti ada beberapa vaksin itu bisa mencegah. Terus kemudian bagaimana dengan kasus-kasus yang orang ini udah divaksin tahap 1 dan tahap 2, tapi ternyata masih bisa terkena COVID dan bahkan ada yang hingga meninggal. Itu bagaimana? Oke, nah ini dia. Jadi kita selalu berangkat tadi ya. Kita awal kita harus berangkat dari definisi. Kalau orang tidak paham definisi, kebelakangnya salah semua ya. Nanti akan nyalahin pemerintah, ngapain pengadaan vaksin banyak-banyak, ternyata habis vaksin kena juga, gitu kan. Nah, kita makanya berangkat dari definisi. Artinya tadi seperti yang kita diskusikan bahwa vaksin ini tuh mencegah. Mencegah. Kalau namanya mencegah, suatu saat kita terpapar oleh virus tersebut, itu masih mungkin dong. Namanya itu mencegah. Mas Daru mau mencegah flu karena musim hujan, minum deh vitamin C dosis tinggi. Bisa aja dong pas musim hujan tetap kena flu. Itu bisa. Sama seperti vaksin. Hanya saja yang membedakan adalah nanti kalau kita sudah divaksin, ya, ketika kita terpapar, derajat keparahan penyakitnya beda. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita tidak akan sakit sama sekali. Karena masih sudah minum vitamin C, masuk musim hujan, flu, aman. Ya. Kemungkinan kedua, masih bisa terkena virus tersebut, tapi derajat keparahannya paling ringan. Contohnya OTG, gejala ya. Nah, sama seperti tadi, udah minum vitamin C, kena flu, masih bisa, tapi mungkin flu-nya sehari sembuh. Sehari cuma kepala sakit, bindeng dikit, sembuh. Beda sama yang nggak minum vitamin C misalnya, flu-nya akan jadi 3 hari. Jadi vaksin itu tujuannya ada dua tadi, bisa suatu hari kita tidak akan terkena sama sekali, kedua tidak derajat kita menjadi sangat aman, ringan, rendah di level. Tapi untuk yang tadi sampai ada kasus yang koma, terus ada yang meninggal, itu bagaimana penjelasannya? Nah, berangkat dari tujuan vaksin tadi kan ada dua kemungkinan yang saya bilang, kita bisa aja atau bisa ringan. Terkena tapi ringan. Tidak terkena, tidak terkena tapi sudah ada tentara kan, hajar mati dong, kan? Kedua terkena atau bisa menginfeksi tapi rendah. Nah, kasus yang harus ditelaah selanjutnya adalah pada ini terkena, kenapa kok tidak ringan gejalanya? Dia punya penyakit, dia punya komorbid ya di hati. Pada pasien yang punya penyakit penyerta komorbid itu dia adalah salah satu faktor yang bisa memperparah keadaan. Ya, jadi kalau dia terkena virus ringan, sifatnya ringan, TG, tapi dia punya hipertensi, dia punya jantung, dia lansia, dia sistem imunitasnya lemah, misalnya dia terkena lupus dan sebagainya, bisa jadi yang ringan ini meningkat statusnya, walaupun dia sudah pernah divaksin. Jadi kita lihat dulu kasusnya, apakah si pasien ini murni atau dia punya penyakit berat. Banyak faktor resiko. Artinya ketika diberikan vaksin kita memang harus tahu nih pasien mengalami penyakit apa saja gitu. Betul kita harus cross check. Nah, mungkin banyak saya juga tidak pernah menyalahkan masyarakat. Artinya memang mereka mungkin akses
terus juga mau cari di mana sih informasi-informasi yang begitu ya, kecuali kita tenaga kesehatan kita paham tentang keadaan sakit, keadaan sehat. Tapi kalau masyarakat awam bagi mereka ya kena COVID mati ya mati gitu, maksudnya meninggal. Kenapa nih kok meninggal? Padahal udah divaksin. Kasus utamanya COVID. Padahal kita kalau sebagai tenaga kesehatan harusnya dulu. Kenapa? Pasien ini punya apa? Apa dia sudah divaksin tapi bisa meninggal dunia? Jangan-jangan malah bukan karena COVID. Misal karena sebelum kena COVID dia udah ada asma dulu, ada pneumonia dulu, ya kan, terus dia baru kena COVID. Nah itu beda lagi ceritanya gitu. Jadi kalau sebagai tenaga kesehatan kita harus telaah kasus itu ya. Saya juga percaya teman-teman juga kalau di kampus teori pasti ada yang menjadi kasus ya. Terus studi kasus itu harus dilihat pasien ini apa aja sih yang dia Artinya aman nggak tahu? Oh aman dong. Aman. Vaksin itu aman, aman. Karena kita sudah punya lembaga di Indonesia BPOM ya. Vaksin itu mas kalau mau dikeluar, mau diluncurkan, dirilis atau didistribusikan, katakanlah Indonesia ya, Indonesia, dia harus mempunyai namanya EUA. Mungkin juga banyak yang sudah dengar ya, Emergency Use Authorization. Artinya kewenangan penggunaan darurat. Oke. Ada 2 poin yang harus dimakan atau 2 poin yang harus dipenuhi oleh kandidat vaksin. Aman dulu, itu nomor 1, nggak bisa tawar-menawar. Kalau nggak aman tidak akan lulus. Ya. Aman dulu, kedua efektif, ya, atau efikasi. Ya. Jadi harus aman, harus efikasi. Kalau tidak, ya sorry to say, dia harus rombak lagi itu vaksin. Diperbarui lagi. Benar, ya. Karena bagaimanapun kita memasukkan sesuatu yang asing dalam hidup, ya. Bagaimanapun itu adalah, kita sadar itu adalah suatu mikroorganisme yang sifatnya asing bagi tubuh. Kita tidak ingin asing ini kemudian menjadi harmful, jadi merugikan bagi tubuh manusia. Apalagi kita berbicara tentang skala Indonesia. Itu dunia benar banget. Kalau di Indonesia sendiri ada berapa vaksin yang disebarkan oleh pemerintah? Nah, untuk jenis vaksin sendiri, mungkin saya bisa cerita dari awal ya Mas ya. Dulu pas Presiden kita Pak Jokowi itu sudah tekan perpres peraturan Presiden di bulan Oktober. Kata Pak Presiden waktu itu, kita akan mulai pengadaan vaksin. Ya, ada satu kandidat vaksin Satu jenis. Nah, satu jenis dari Cina. Ya, satu jenis dari Cina, tapi sampai di Indonesia didistribusikan oleh PT Bio Farma. Itu juga PT Bio Farma. Nah, kata Presiden satu dulu ya, artinya masuk satu di bulan Desember. Pak Menteri mantan Menteri Kesehatan Pak Terawan, yang sekarang sudah dirisafel. Nah, Pak Menteri Terawan ini membuat keputusan Menteri Kesehatan Pak Terawan, tidak hanya 1, ada 6 yang akan menjadi kandidat. Ya, jadi 3 dari Cina, yaitu PT Bio Farma tadi, ya kan, Indonesia, tapi dia memilih dari Cina. Yang kedua Sinovac Life Sciences LTD, nama perusahaan ya yang saya sebutkan ini. Yang ketiga dari Sinovac. Semoga saya tidak salah ya nama perusahaannya Sinovac. 3 dari Cina. Kemudian ada Moderna dan Pfizer. Moderna dan Pfizer ini dua-duanya berasal dari USA Serikat. Dan yang terakhir adalah Novavax. Novavax ini bukan Novavax, AstraZeneca. AstraZeneca ini adalah kerjasama antara Oxford University yang ada di Inggris bersama dengan perusahaan farmasi namanya AstraZeneca. Mereka kolaborasi antara universitas dan juga perusahaan farmasi membuat vaksin dari AstraZeneca. Jadi ada 6. Nah, tadi kan cuma 1, mungkin cukup untuk 250 juta lebih masyarakat Indonesia. Apalagi 1 orang butuh 2 dosis. Sehingga ada 6, kata Pak Terawan. Nah, Pak Terawan di risiko di tahun yang sama, Menteri Kesehatan yang baru, Pak Budi Gunadisadikin ya, beliau menekan lagi, nggak 6 deh, 7, tambah 1. Nah, selain dari 6, tambah vaksin Novavax. Novavax ini itu kerjasama dengan berbagai negara, ya, beberapa negara.
mereka kerjasama untuk mengolah suatu vaksin. Jadi ada 7 yang nantinya, jadi sekarang belum ada, 7 ini belum ada di Indonesia. Yang baru ada itu 3, sampai pagi ini saya baca berita ada 3 ya. Dari Cina 2, yang dari Bio Farma tadi, terus dari Sinopharm, kalau saya tidak salah ya, pusat Cina. Yang ketiga adalah AstraZeneca yang sekarang diinjeksikan kepada ya kalau saya tidak salah. Jadi ada 3 yang sekarang beredar. Jadi ada 7, 4-nya lagi masih proses distribusi ke Indonesia. Masih dalam pengiriman. Iya, masih dalam pengiriman, betul. Untuk usianya sendiri ada beda-bedanya bukan? Kita bahas di awal tadi kan usia segini perlunya ini, kemudian gender ini perlunya ini. Iya. Itu untuk injeksi vaksin COVID-nya itu perlu usia atau kriteria sendiri-sendiri atau? Oke, sebenarnya kriteria khusus nomor 1 adalah vaksin ini memang ditujukan untuk orang dewasa ke atas, 18 tahun ke atas. Jadi untuk anak-anak memang belum. Kenapa? Pasti ada pertanyaan, kenapa kok 18 tahun ke atas? Jawabannya adalah karena kelompok yang kelompok yang terpapar, artinya kelompok yang rentan terpapar itu adalah kelompok 18 sampai lansia. Kalau kelompok anak-anak kasusnya kecil, ada, tapi kasusnya kecil. Dibandingkan sama lansia yang sudah komorbid, benar, yang udah dewasa itu lebih banyak ya kelompok dewasa. Sehingga ketika di lapangan pada para perusahaan farmasi ini dia menargetkan ya 18 sampai lansia dulu. Nah, tapi yang anak-anak belum. Nah, dari ke-7 jenis vaksin tadi sebenarnya bedanya sedikit aja sih, maksudnya tidak terlalu signifikan. Yang jelas di start dari 18 tahun sampai lansia. Ada yang boleh 60 tahun ke atas, ada juga yang berhenti di 55, itu ada. Gitu. Tapi secara umum itu bisa 18 lansia. Tuh. Yang membedakan antara 55 sampai 65 tadi itu jenis vaksinnya. Benar, jenisnya. Jadi mungkin kalau saya bisa saya telah keamanannya ya, karena untuk lansia itu kan dia umurnya lebih tinggi, lebih rentan terpapar, sehingga mungkin di dalam formulasinya itu dia butuh kekhususan, penanganan yang khusus untuk bisa nih dipakai lansia. Kalau kita dewasa umumnya kan dipukul rata 18 sampai katakanlah 50 ya, kita dipukul rata. Kita mempunyai kondisi tubuh yang sama walaupun sebenarnya ini beda-beda ya. Tapi ketika kita bicara lansia, itu udah secara anatomi tubuh saja sudah beda, fungsi tubuh saja sudah beda, sehingga mungkin dalam formulasi dia lebih khusus. Saya pernah mendengar Pak Terawan sendiri itu pernah mengumpulkan satu vaksin yang saya dengar itu buatan Indonesia. Iya. Tapi tidak disetujui atau perizinannya tidak disetujui itu karena keamanannya kurang atau bagaimana? Oke, yang setahu saya itu ada 2 ya. Namanya, ini saya dapat dari internet juga. Saya juga dapat informasi ini dari adik tingkat saya yang kerja di Bio Farma langsung. Jadi beliau, adik tingkat saya ini bekerja di Bio Farma. Dia cerita bahwa Bio Farma itu dia menerima bulk itu raw material itu bahan mentah. Jadi ibarat kalau kita lihat aja. Di Indonesia kita perangkat. Nah, sama kayak vaksin ini. Jadi si Bio Farma itu menerima bahan mentah, ekspor ke Indonesia, diterima oleh Bio Farma, diformulasi sampai menjadi vaksin. Nah, vaksin inilah katanya nanti yang akan dilabeli sebagai vaksin COVID-19 punyanya Indonesia. Gitu. Tapi ada satu headline lagi, vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih ini sejauh yang saya tahu itu merupakan kerjasama antar universitas dan perusahaan farmasi ya. Cuma universitasnya apa dengan perusahaan farmasinya apa saya belum mengelas ya. Tapi ini buatan anak negeri. Jadi dari institusi sama perusahaan farmasi mereka kolaborasi. Sama kayak AstraZeneca Oxford lah, gitu ya. Nah, jadi mungkin ada 2 ini. Nah, yang dibilang ini nggak safety ya, kalau di Indonesia ini nggak sih.
bukan tidak ACC, tapi proses uji kliniknya belum selesai. Yang di Bio Farma ini tadi, ini alhamdulillahnya karena dia kan impor bahan dari Cina yang sebelumnya sudah pernah dipakai kan oleh kita di Indonesia, sehingga dia proses uji klinisnya juga lebih gampang, lebih mudah karena sama kan, terus juga beredar di karena sama dengan yang kapal. Tapi yang vaksin merah putih karena memang ini baru benar-benar kita bikin dari baru dari awal, bukan dari Cina dari mana, sehingga memang proses uji klinisnya masih loading ya, proses. Dan itulah yang kemungkinan dikatakan bahwa belum tidak aman, masih on proses itu lagi. Tapi dalam di masyarakat awam kan mikirnya, ini tidak disetujui pemerintah, tidak dihukum segala macam. Karena pemerintah mungkin ya, karena saya tidak ikut kalkulasi gitu, 250 juta lebih ya, kalau butuh dua dosis berapa? Mungkin pemerintah mengkhawatirkan bahwa jangan-jangan yang 7 vaksin ini yang kita impor kurang ya, padahal targetnya udah kita bikin sendiri sambil nunggu yang 7 masuk, bikin juga dong backup nih gitu, berarti main cadangan nih kalau kurang kemudian hari ya kan, secara vaksin ini diperebutkan sedunia, bukan cuma kita doang ya, kan ada negara yang kekurangan dan sebagainya ya, jadi ini backup deh cadangan, kalau kurang langsung Uji klinisnya panjang itu ya? Berapa lama itu? Yes. Komponen-komponennya apa aja kalau boleh? Nah, oke, kita bicara uji klinis yang banyak nih diomong-omongin ya, karena kenapa orang sekarang banyak cari tentang uji klinis, karena berangkat dari efikasi. Ini tuh banyak yang berikan. Bio Farma ini kok Sinovac tuker usia efikasinya kemarin bilang 65, sekarang tiba-tiba 50, besok nggak tahu tiba-tiba 40 gitu kan. Sehingga dari sini kemudian salah satu tulisan saya juga Fox akhirnya menjelaskan kalau kita lihat efikasi itu tidak bisa seperti itu. Nah, berangkat dari huru hara efikasi ini langsunglah dilingkan sebenarnya efikasi itu dapatnya dari mana sih? Ya. Efikasi ini angkanya dapatnya dari uji klinis. Nah, uji klinis itu sendiri sebenarnya ada 4 tahap. Sebelum uji klinis itu ada namanya uji preklinis. Ini bisa dibayangkan ya, si vaksin yang cuma seminggu doang gitu ya, yang bisa masuk kantong, yang kayak permen harga 100-an gitu ya, itu harus melewati tahapan uji yang panjang. Uji preklinis itu dilakukan pada hewan, biasanya dilakukan pada tikus, rodensia, hewan pengerat, ya tidak dilakukan pada manusia. Uji preklinis ada 2 tahap, in vitro, in vivo, di luar tubuh sama di dalam tubuh. Lulus uji preklinis baru boleh masuk uji klinis. Uji klinis sendiri ada 4 tahap. Yang tahap 1 itu dilakukan pada manusia sehat, jumlahnya kecil, ini 50 orang, tapi sehat. Nah, itu dalam artian tidak terkena COVID-19 ya, kalau kita bicara tentang vaksin COVID-19. Tidak ada penyakit. Ya, benar. Sehat walafiat, jadi harus di-screen ya sama para expert kita ahli. Ini orang harus dalam kondisi yang good, jadi dia tidak punya penyakit yang berat dan sebagainya. Orang sehat dulu dalam kelompok yang kecil, itu uji klinik fase 1. Kenapa kita uji klinik fase 1 ini ngapain sih? Kok udah orang sehat, sedikit lagi. Oke, kita melihat keamanan dulu. Tadi kan saya bilang, vaksin itu harus ada 2 syarat, aman sama efektif. Aman dulu nomor 1. Kalau orang sehat bilang udah aman, naik kelasnya ke uji klinis fase 1. Mulai deh kita cari pasien-pasien yang bukan pernah terpapar tapi sedang COVID-19, dia lagi terpapar yang berita COVID-19, tapi kelompok kecil, katakanlah sekitar 100 sampai 500 kecil kelompoknya itu. Kita lihat efektif tidak. Nah, ini sudah mulai. Kalau tadi di klinis 1 aman, nomor 2 naik dong, efektif atau tidak, bagus atau tidak. Lulus di klinik fase 2, naik. Yang terakhir uji klinik fase 3. Yang biasanya orang-orang kenal ini sebagai akhir, padahal belum. Tahap akhir. Salah satunya adalah
masih pasien COVID-19, tapi yang skalanya berusia 1.000, 3.000, lebih banyak. Itu kalau tidak salah dulu di Sinovac itu proses uji klinik ini di Bandung, dilakukannya di Bandung. Di sana 1.000-3.000 orang. Disinilah dimulai kelihatan ada 3 efek samping. Efektivitasnya gimana kalau pada kelompok yang lebih besar? Ya, kalau tadi yang kelompok 2 masih kecil, ini gimana kalau lebih besar? Ada tidak kejadian ikutan pasca imunisasi, silakannya KIPI atau tadi kita disebut efek samping, yang berbahaya tidak, kan? Lolos. Nah, di fase 3 inilah muncul efikasi, penilaian efikasi yang 63%, 90%, 70%. Nah, itulah baru menjadi dasar bisa nih beredar di Indonesia. Ada nggak air uji klinis fase 4? Tapi ini dilakukan setelah produk tersebut digunakan secara massal. Jadi kalau obat, ada obat A baru muncul, pakai dulu di Indonesia, ya banyak pakai, baru masuk tahap 4. Tahap 4 itu bisa kita katakan berdasarkan surveillance. Surveillance itu melihat setelah dilempar ke masyarakat apa nih yang terjadi, barangnya gitu. Jadi fase 3 itu fase berakhirnya kita istilahnya coba usia yang kita kontrol ya, yang kita kendalikan jumlahnya dan lain-lain. Tapi kalau fase 4 itu benar-benar pas, iya, siapa aja boleh pakai gitu. Tapi dalam rentang usia yang 18 sampai. Oh iya, jelas. Jadi uji klinis dan uji preklinis itu kita kendalikan, kita kontrol lingkungan. Mau berapa orang sih, mau berapa kelompok sih, mau di mana sih, itu semua kita kendalikan. Gitu. Oh iya, kembali ke usia tadi kan efektifnya diberikan ke yang usia 18 sampai. Betul. Tapi kalau misalnya nih suatu ketika ada itu kasus dari mana ya diberikan di usia 18 ke bawah itu seperti